Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilatul Jannah Tanifi. Saya mahasiswi pasca sarjana UMI program Magister Kesehatan konsentrasi K3. Pada hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Pertolongan Pertama Konstruksi Kapal di Kota Makassar. Selanjutnya pembahasan, kita masuk di profil perusahaan. Pada tahun 1962, proyek pemerintah Indonesia yang dimulai dari proyek galangan kapal yang berdomisili di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 1977, status galangan kapal berubah menjadi PT Industri Kapal Indonesia atau yang disingkat dengan PT IKI. Kemudian pada tahun 1994 terjadi perubahan manajemen yang ada di galangan kapal dan Gresik dijual ke PT Kotja Jakarta. Hal ini membawa pengaruh terhadap produksi dan unit usaha. Kemudian pada tahun 2012 restrukturisasi dan revitalisasi dimulai dengan kerjasama dengan beberapa sektor milik negara dan usaha yang memfokus pada peningkatan fasilitas jangka panjang. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan informan utama selaku petugas P3K mengatakan bahwa di perusahaan PT Industri Kapal Indonesia jumlah pekerja sebanyak 177 pekerja yang terdiri dari 165 laki-laki dan 12 perempuan. Dengan jumlah pekerja tersebut terbagi lagi 73 orang dari bagian manajemen dan 104 orang bagian produksi. Di PT Industri Kapal Indonesia terdapat 5 orang yang menjadi petugas P3K di tempat kerja dan semua bertugas di lapangan atau di bagian produksi dengan potensi bahaya sedang dan tinggi. Pembahasan di dalam penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa jumlah petugas P3K yang bertugas di perusahaan PT Industri Kapal Indonesia, khususnya di bagian produksi, sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat diminimalisir kecelakaan kerja sehingga tidak perlu penanganan di poliklinik. Namun, berdasarkan hasil wawancara dikemukakan bahwa masih ada kecelakaan kerja yang tergolong sedang dan perlu ditindaklanjuti. Oleh karena itu, sangat diperlukan peningkatan kinerja petugas P3K di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mengatakan bahwa hampir seluruh petugas P3K di perusahaan PT Industri Kapal Indonesia belum pernah mengikuti P3K. Hampir seluruh petugas P3K. Hal ini dibuktikan melalui hasil observasi bahwa tidak adanya sertifikat pelatihan P3K. Namun berdasarkan wawancara, dari kelima jumlah petugas P3K, hanya ada 2 orang petugas P3K saja yang sudah pernah mengikuti pelatihan P3K. Namun kedua petugas P3K tersebut tidak dapat menunjukkan sertifikat pelatihan P3K. Masuk di pembahasan, di dalam penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa untuk pelaksanaan training atau pelatihan P3 yang dikhususkan pada P3K wajib diikuti oleh seluruh petugas P3K di perusahaan PT Industri Kapal Indonesia, yang dimana menjadi dasar petugas P3K untuk penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil observasi, tidak ada ruangan khusus P3K di perusahaan PT Industri Kapal Indonesia. Namun, perusahaan sudah memiliki poliklinik di mana di dalamnya sudah terdapat ruang yang cukup luas menampung 1 tempat tidur dilengkapi dengan bantal, sudah ada tempat penyimpanan obat-obatan. Berdasarkan hasil dan pembahasan dari pemaparan saya tadi, masuk di kesimpulan, yaitu yang pertama
petugas P3K di perusahaan PT Industri Kapal Indonesia sudah terdapat 5 orang yang menjadi petugas P3K dan semua bertugas di lapangan atau di bagian produksi dengan potensi bahaya sedang atau tinggi. Hal ini sudah sesuai dengan standar peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Namun, dalam menjalankan tugas, kurangnya pemantauan dari inspektur selaku penanggung jawab K3LH tidak memiliki tanda pengenal khusus agar mudah dikenali oleh para pekerja. Untuk pendokumentasian dan pelaporan P3K belum berjalan dengan baik karena hanya dipertanggungjawabkan kepada 1 orang staf K3 yang bertugas sebagai petugas P3K juga. Dengan beban kerja yang semakin banyak, jelas pengoptimal petugas P3K masih belum berjalan dengan baik. Hal ini tidak sesuai dengan standar peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kemudian masuk di training atau pelatihan yang pernah diikuti oleh petugas P3K. Hampir seluruh petugas P3K di perusahaan PT Industri Kapal Indonesia belum pernah mengikuti pelatihan P3K. Saran untuk perusahaan PT Industri Kapal Indonesia menerapkan penerapan P3K secara komprehensif berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kemudian mengevaluasi kembali kinerja petugas P3K secara berkala seperti dalam pendokumentasian, penyediaan isi kotak P3K, penyediaan alat evakuasi yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pertolongan pertama. Kemudian memberikan sanksi kepada petugas P3K yang masih kurang dalam menjalankan tugasnya dan memberikan reward kepada petugas P3K yang baik dalam kinerjanya. Terakhir, mengadakan pelatihan P3K atau pelatihan secara berkala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.